maaf jika alur cerita dalam drama ini terdapat perbedaan dengan cerita aslinya. Adapun drama ini diperankan oleh Rafa Al-Kahfi sebagai Umar bin Khattab. Pada suatu hari dengan membawa pedang terhunus yang tajam, Umar bin Khattab tengah berjalan menuju Darul Arqam, tempat di mana Rasulullah biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat wajah Umar yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka ini tentu akan terjadi pembunuhan. Di tengah perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Mendengar penjelasan dari Nuaim, wajah Umar yang tadinya merah karena marah berubah menjadi gelap dan kelabu. Bukan main marahnya Umar bin Khattab. Orang lain ia musuhi, orang lain ia kejar-kejar, tapi malah adiknya sendiri yang menjadi pengikut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia yang semulanya ingin pergi ke Darul Arqam berbalik arah pergi ke rumah adiknya Fatimah. Di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid serta seorang sahabat Khabbab ibnu Arat. Mereka sedang membaca Al-Quran, di mana waktu itu Al-Quran belum dijilid seperti sekarang, masih berbentuk suhuf atau lembaran-lembaran. Kemudian Umar mengetuk pintu.
Mendengar suara Umar di luar, Khabbab ibnu Arat lari bersembunyi sambil komat-kamit membaca doa agar diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran Al-Quran tersebut menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Kemudian Umar masuk ke dalam rumah Fatimah. Begitu mendengar jawaban ia dari mulut Fatimah, tangan Umar langsung melayang menampar wajah adiknya hingga mengalir darah dari hidung Fatimah. Suami Fatimah, Sa'id bin Zaid, yang berusaha melindungi istrinya, dipegang lehernya oleh Umar dan dibanting. Namun pada saat demikian, suara kebenaran terpancar dari mulut Fatimah. Umar bin Khattab memang orang yang keras, tetapi ia memiliki hati yang lembut dan mudah menerima kebenaran. Hingga ketika ia mendengar perkataan adiknya Fatimah, ia termenung dan melamun sejenak. Bersamaan kemudian, lembaran Al-Quran yang disembunyikan oleh Fatimah belakang bajunya tersembul keluar. Melihat hal tersebut, Umar pun bertanya, setelah itu diambilnya suhuf tersebut yang telah diberikan oleh Fatimah dan ia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya adalah ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut hingga ayat ke-14. Kemudian pada ayat ke-14 dan ke-15, setelah membaca ayat ini, tangan Umar langsung gemetar. Dalam hati Umar, ini bukan main-main ini. Belum pernah saya baca ajaran seperti ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini adalah sesuatu yang benar. Bergetar jiwa Umar setelah membaca dan menghayati ayat tersebut. Kemudian Khabbab bin Arat keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Umar. Mendengar jawaban dari Fatimah dan perkataan Khabbab, bergegas Umar pergi menuju Darul Arqam bermaksud ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Darul Arqam, Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat lainnya, termasuk ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang juga merupakan paman Nabi.
Dari dalam Darul Arqam, sebagian sahabat geger. Umar datang ini pasti membawa masalah. Tetapi baginda Nabi menenangkan mereka. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah pun tampil. Kemudian dibukakan pintu. Umar pun langsung masuk ke dalam di depan Rasulullah. Mendengar kesaksian Umar memeluk Islam, para sahabat langsung mengumandangkan takbir. Mereka turut bergembira merasa senang sebab sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk salah seorang yang menjadi penghalang dan dikhawatirkan oleh umat Islam. Namun setelah ia masuk Islam, jelas membawa keberuntungan bagi umat Islam. Umar tertarik dengan Islam bukan karena bujuk rayu, bukan karena diiming-imingi harta, jabatan, atau kedudukan tinggi, melainkan karena kebenaran dan hidayah menembus hatinya melalui wasilah surah Toha yang dibacanya. Pada saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, ia mengangkat seseorang yang ditunjuk sebagai gubernur Mesir yang bernama Amr bin As. Suatu ketika Amr bin As ingin mendirikan sebuah masjid, akan tetapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi dan ada gubuk orang Yahudi tersebut di tanah itu. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya memanggil orang Yahudi itu oleh Amr bin As untuk menghadapnya. Kemudian kepala prajurit tersebut bersama beberapa prajurit lainnya mendatangi gubuk orang Yahudi itu. Akhirnya Yahudi tersebut ikut dan mematuhi perintah kepala prajurit dan yang lainnya untuk memenuhi panggilan gubernur Amr bin As. Sesampainya di kediaman Amr bin As, kepala prajurit tersebut pun akhirnya keluar dari ruangan gubernur Amr bin As. Kemudian merasa jengkel dengan jawaban dari si Yahudi, gubernur Amr bin As kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menggusur rumah Yahudi tersebut. Akhirnya kemudian gubuk satu-satunya milik Yahudi tersebut ambruk karena dirobohkan oleh para prajuritnya gubernur Amr bin As. Meneteskan air mata si Yahudi ini menyaksikan rumahnya digusur. Begini ya, jadi wong cilik sudah jatuh tertimpa tangga pula. Rumah cuma
sebubuk-bubuknya diderek oleh para anak buahnya Amr bin As. Berangkatlah Yahudi ini dari Mesir menuju kota Madinah untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab. Berhari-hari ia berjalan, ia sambil berpikir, ini nanti saya melapor kepada Khalifah. Apakah pengaduan saya akan diterima? Kan saya ini kan cuma rakyat kecil, lagi pula Yahudi lagi. Sementara yang menggusur rumah saya ini kan gubernurnya sendiri. Terus ia berjalan hingga sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai mencari Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ia bertemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Kemudian orang Yahudi ini pun beranjak menuju tempat sampah tersebut dan mengambil satu tulang onta dan kemudian memberikannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar mengambil tulang tersebut dan ia hulus dengan pedangnya. Dengan ujung pedang, ia buat garis lurus di atas tulang onta itu. Setelah selesai, Yahudi ini menerima tulang onta yang digaris oleh Khalifah Umar tadi dengan penuh kebingungan. Dalam hatinya, saya jauh-jauh dari Mesir ke Madinah mau dapat keadilan, malah dapat tulang onta. Tapi ya sudahlah, namanya juga orang kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Yahudi tersebut kembali ke Mesir, menyusuri jalan selama berhari-hari. Sesampainya di Mesir, ia kemudian bermaksud ingin menemui Gubernur Amr bin As. Kemudian kepala prajurit tersebut beranjak menyampaikan maksud si Yahudi tersebut ingin bertemu dengan Gubernur Amr bin As. Sang gubernur pun akhirnya menemui Yahudi tersebut, orang yang beberapa hari yang lalu telah ia hancurkan rumahnya. Kemudian Amr bin As mengambil tulang tersebut yang diberikan si Yahudi. Amr bin As melihat ada garis lurus pada tulang tersebut yang digaris dengan ujung pedang, badannya langsung gemetar. Keringat bercucuran di sekitar tubuhnya. Kemudian ia langsung memanggil kepala prajuritnya. Si orang Yahudi tadi semakin bingung. Gubernur Amr bin As menerima tulang, badannya langsung gemetar, berkeringat dan sebagainya. Kemudian rumahnya yang beberapa hari digusur mau dibangun lagi. Lalu ia bertanya,
Mulai saat itu, orang Yahudi tersebut telah menyatakan dirinya masuk Islam dikarenakan keadilan yang ia dapatkan dari Islam. Ia yang awalnya merasa dizalimi, namun malah mendapat perlakuan yang adil dari Islam melalui sikap kepemimpinannya Khalifah Umar bin Khattab. Persembahan drama dari kelas kami. Ada banyak pesan yang dapat kita ambil, diantaranya adalah bagaimana kerasnya Umar bin Khattab yang awalnya memusuhi Islam dan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hatinya ternyata begitu lembut dan mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan menerima kebenaran. Kemudian ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, dia justru hidup sederhana, peduli pada rakyatnya, tegas dan adil dalam menetapkan keputusan, walaupun itu adalah orang kepercayaannya. Demikianlah persembahan drama dari kelas kami. Apabila terdapat kesalahan atau kehilafan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum